Para pemirsa TVmu yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita. Apa jalan untuk mencapai takwa? Bagaimana jalan untuk mencapai takwa? Dr. Abdullah Nasih Ulwan menyebut ada beberapa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mencapai derajat takwa. Yang pertama adalah dengan cara mu'ahadah. Saya kata ahidah, berjanji. Mu'ahadah adalah mengingat perjanjian. Perjanjian siapa? Perjanjian kita dengan Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan di Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam min zuhurihim, dari sulbi mereka. Min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Jadi ketika kita sedang berada di alam arwah, alam ruh gitu ya, Allah bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, ya, mereka menjawab, bala syahidna. Ya, betul. Engkau Tuhan kami, syahidna. Kami jadi saksi. Jadi Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Oleh karena kalau kita sekarang mungkin bisa mengelak, loh kan saya nggak inget, orang nggak ada yang inget di alam arwah, di alam kandungan kan kita nggak ada yang inget. Para pemirsa sekalian, oleh karena itu Quran di awal-awal sudah mengatakan alif lam mim, zalikal kitabu la raiba. Nah, jadi belum apa-apa ya, di awal-awal Al-Quran sudah dikatakan zalikal kitab, ay hazal kitab, ay Al-Quran. Quran ini la raiba, tidak ada keraguan. Di mana? Ya di mana saja. Di tengahnya, di pinggirnya, di akhirnya, di awalnya, di semua bagian-bagian Quran tidak ada keraguan, sudah pasti benar. Termasuk firman Allah surat Al-A'raf ini yang menyebutkan, mengingatkan kita akan sebuah perjanjian antara kita dengan Allah. Bahwasanya Alastu bi rabbikum, kata Allah. Ambil perjanjian Allah dengan kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu, mereka berkata, bala, ya, syahidna. Kami jadi saksi. Artinya ketika di kandungan itu kita sudah mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Di mana ketika kita sudah mengatakan Allah Tuhan kita, ada banyak konsekuensi yang harus kita lakukan. Ada banyak hal yang harus kita terima ketika kita sudah mengatakan bala syahidna. Andaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian itu adalah kita ucapkan supaya nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah terhadap perjanjian ini. Jadi diingatkan sama Allah di Quran ini, di surat Al-A'raf, supaya apa? Supaya nanti di hari akhirat, ya, di hari akhirat kita nggak bisa lagi mengelak. Oh, kita nggak tahu ya, kita lupa ya, kita lengah misalnya. Nggak bisa mengatakan itu lagi. Kenapa? Di Quran sudah disebutkan. Dan Quran sudah jaminan. La raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau orang-orang yang tidak punya ketakwaan, ya Qurannya nggak bisa jadi petunjuk. Kalau bukan orang-orang yang bertakwa, baca Qurannya ya dia
tidak merasa itu sebuah hal yang istimewa gitu ya. Bahkan kadang-kadang karena tingkat ketakwaannya yang sangat-sangat rendah, mungkin dia mengatakan, kok Quran kok ngomongnya begini? Oh, salah ini Quran ini misalnya. Quran ini terlalu banyak ini. Intinya Quran mungkin cuma sepertiga, sisanya nggak perlu sebenarnya. Ada yang seperti itu. Artinya memang ya belum bisa jadi sebuah hudan, petunjuk bagi dia. Kenapa? Karena memang Quran hanya bisa jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang kedua, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, yang kedua adalah dengan bermujahadah menurut Dr. Abdullah Nasir Alwan. Bermujahadah. Apa itu mujahadah? Dari kata jahada, yujahidu, jihad. Nah, sekarang kata jihad menjadi kata-kata horor bagi sebagian orang. Padahal jihad adalah sesuatu yang mulia. Ya, jihad adalah sesuatu yang mulia dalam Islam. Bahkan jihad adalah salah satu jalan untuk mencapai ketakwaan. Jadi bersungguh-sungguh, berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencapai jalan takwa. Memang kadang-kadang, makanya ayatnya menarik sekali para pemirsa sekalian. Surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafa wa thiqalan." Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat gitu. Jadi bermujahadah ya, itu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Sehingga keikhlasan itu juga kadang-kadang harus dipaksa untuk ikhlas, walaupun ikhlas katanya nggak ada paksaan ya. Orang ikhlas itu orang yang nggak dipaksa nih. Tapi kadang-kadang untuk mencapai sebuah keikhlasan harus kita paksa diri kita supaya jadi ikhlas. Berat. Ikhlas, bisa ikhlas. Nabi Ibrahim ketika diperintah menyembelih anaknya Ismail alaihi wassalam, apakah bukan sebuah perbuatan yang berat sekali, tapi Ibrahim alaihissalam ikhlas. Jadi ternyata ikhlas, kan kata orang kadang-kadang ikhlas itu ringan, tanpa beban, nggak dipaksa. Kadang-kadang ikhlas itu harus dipaksa, kadang-kadang ikhlas itu juga harus dilalui dengan sebuah beban yang berat. Nah, ketika kita bisa sampai ke taraf itu, insya Allah bermujahadah, bermuahadah, derajat takwa insya Allah bisa akan kita dapatkan di sisi Allah. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, mudah-mudahan dua hal yang disebutkan oleh Al-Ustadz Dr. Syekh Abdullah Nasir Alwan bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk mencapai jalan takwa itu dengan muahadah dan mujahadah. Masih ada yang lain sebenarnya, kita mungkin akan bahas di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.